Hai semuanya, dan mungkin di video pertama kali di channel ini yang membahas tentang Mobile Legends atau analisis dari Mobile Legends, kita akan membahas tentang game atau match dari Onyx menghadapi Geek Fam. Kita lihat bagaimana Geek Fam menggunakan lineup yang bisa dibilang masih sama, walaupun memang Kadera nggak ada di posisi gold lane. Sementara Onyx juga masih sama tanpa Albert, melainkan Kairi. Sementara juga di Geek Fam bisa kita bilang bukan Gops yang bermain di posisi XP lane, sementara yang bermain adalah Veldora. Namun kita bisa lihat di sini ada draft pick yang berlangsung. Onyx melakukan ban terhadap Hellcard, hero power dari Baloyski, dan Harit, yang mana akan kita bahas setelah ini. Bagaimana nampaknya Onyx sangat menakuti Harit ataupun sangat takut terhadap Harit milik Masako. Dan kita bisa lihat di sini ada Arlott dari Lutpi yang di ban, yang mungkin lepas di game kedua dan bisa membuat impact yang cukup bagus. Chip dari Baloy juga di ban di sini, yang mana ya seperti kita tahu Baloy dengan permainan makro gameplay yang smart sangat bagus. Dan sementara ada Zushin yang tentu saja adalah hero baru yang pastinya sangat meta saat ini. Kita lihat Onyx melakukan first pick Link, yang tentu saja ketika lepas akan diambil karena hero power Kairi tentu saja, dan ini adalah meta assassin. Sementara itu Geek langsung melakukan 2 pick sekaligus, yaitu bagaimana Valentina dari Aboy yang mungkin mendinai agar tidak dipick oleh Sun saja. Sementara juga ada Roger yang bisa digunakan sebagai flex pick yang bisa ditaruh di gold lane ataupun jungler. Dan kalau kita lihat di sini ada Hylos yang dipick oleh Onyx yang flex pick juga. Walaupun memang mungkin awalnya akan ditaruh di XP lane, tapi ya Hylos bisa ditaruh di XP lane ataupun roamer. Sementara juga ada langsung diambil mid lane hero milik Suns, yaitu Vexana. Lanjut di draft pick, bagaimana hero ketiga yang diambil oleh Geek Fam merespon 3 hero dari Onyx adalah mereka mengambil Chow yang bisa dibilang juga flex pick juga, walaupun ya mungkin akan awalnya ditujukan untuk bermain di arah roamer. Namun akhirnya seperti yang kita tahu dia akan bermain di arah XP lane. Namun di ban yang kedua, fase ban yang kedua, Geek memban hero dari Keyboy, yaitu Tigreal. Karena seperti yang kita tahu, ekspektasinya adalah Hylos ditaruh di XP lane. Sementara itu Ruby dari Baloy yang di ban tentu saja menjadi hero power dan juga sebagai stopper dari Link, yang nanti akan kita lihat bagaimana cara kerja dari Ruby menghentikan Link di beberapa match yang akan datang. Cover dari Kibo juga di ban karena ya seperti yang kita tahu bisa sangat menjengkelkan karena memang mereka memprediksi Hylos akan ditaruh di XP. Sementara itu terakhir ada Jawhead yang mungkin ya Jawhead saat ini sedang meta, yang mungkin akan kita bahas di video yang berbeda. Sementara itu dan tiba-tiba muncul satu hero yang sangat jarang dipick, bahkan sudah lama tidak dipick, namun menjadi hero power bagi Baloyski, yaitu Natalia. Akhirnya muncul kembali, yang akhirnya ini membuat Hylos terpaksa harus ditaruh di arah di arah roamer, karena memaksa bahwa Hylos ini akan melakukan screening terhadap Natalia ataupun menempel Natalianya. Bagaimana kita tahu dengan skill 2-nya yang mungkin bisa mengungkap posisi dari Natalia. Dan sayang sekali bagaimana Hylos di sini kita bisa lihat Blavzi melakukan deny yang cukup bagus dengan memaksa Hylos untuk menjadi roamer. Sementara itu kita lihat first blood didapatkan. Entah apa yang terjadi kepada Suns, dia di sana offside. Sementara padahal dia tahu Keyboy menjaga cewek di arah gold lane. Sementara turtle yang pertama didapatkan oleh Geek Fam. Namun kita lihat bagaimana, gue bisa kasih lihat di sini bagaimana untuk membunuh Baloy saja setengah mati itu sangat susah, dia sangat merepotkan. Bahkan di sana kita lihat Kairi juga hampir mati kalaupun dia tidak ada ulti, dan kita lihat di sini Suns tertangkap. Mungkin Geek Fam sudah tahu kalau memang Suns adalah kunci dari Onyx sehingga mereka melock Suns. Sementara di situ kita lihat Baloyski sangatlah mengganggu dengan Natalia miliknya, walaupun mati namun dia berhasil mengeluarkan ulti dari Hylos, dan itu pun kita lihat di top lane. Pertukaran terjadi, bagaimana Lutpi yang mati, jadi secara kalkulasi bisa dibilang Geek Fam untung dengan kematian roamer tukar XP. Sementara itu di menit yang ke
8 ini kita lihat bagaimana Baloy lagi-lagi sangat mengganggu walaupun berhasil di-kill oleh Kairi. Namun kita lihat Geek Fam mengambil trade ataupun pertukaran dengan bagaimana Vincent dengan Rogernya mengambil jungle milik Kairi. Juga dengan Moskov di bawah milik Masako yang juga mengambil turret. Kita lihat sini ada sedikit mungkin kesalahan dari Baloyski yang ingin melakukan flanking tapi ya berhasil di cover oleh teman-teman Onyx sehingga membuat dia terbunuh. Namun ya itu mungkin usaha yang cukup bagus. Dan kita lihat ada sedikit overheating di sini yang mungkin gue bisa bahas, yaitu Onyx. Akhir-akhir ini kita lihat sering tidak menerapkan gameplay disiplin yang mereka bawakan biasanya. Mungkin karena pengaruh tidak adanya Boots sang kapten di gameplay yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana disiplin dari mereka. Yang mana ini menjadi sebuah bisa dibilang blunder karena Lutfi di situ mati sementara tidak ada pertukaran yang terjadi di daerah atau di tim Geek Fam. Sementara di sini kita lihat bagaimana team fight yang terjadi. Kairi mendapatkan maniak di sini, namun dia berhasil di shutdown oleh Baloy. Dan mungkin ini hal yang remeh, namun di team fight kali ini, di team fight Lord kali ini, Baloy ini sangatlah cukup teliti dengan Natalianya. Bisa kita lihat di map bagaimana dia melakukan screening ataupun zoning terhadap Vexana. Sehingga Vexana Sans dipaksa mengeluarkan flicker, tidak bisa join team fight. Sehingga ya walaupun memang Geek Fam 4-3, namun kita bisa lihat di sana Baloy melakukan shutdown terhadap Kairi dan hingga membuat tidak ada possible endgame yang terjadi karena hanya tersisa Vexana dan juga Hylos di sana. Untuk memaksa mengambil top lane turret, kita lihat Lutfi harus dikorbankan walaupun juga ditukar dengan XP mereka. Namun kita lihat di sini adalah Baloy yang sangatlah mengganggu. Lihat bagaimana darah Kairi yang sesakit itu, bahkan dia harus memaksa Kairi melakukan ulti di cuplikan yang tadi. Dan ini juga bagaimana sangat menjengkelkan untuk menangkap Baloyski. Lutfi harus mengeluarkan ulti dan itu pun tidak kena walaupun Baloy harus mengeluarkan flicker. Namun itu membuat Lutfi tidak ada ulti ketika team fight di area Lord. Padahal ulti dari seorang Lutfi pastinya sangat berguna di daerah War Lord yang terjadi. Dan ya di klip kali ini Veldora bagaimana dia berhasil menangkap Sans walaupun ada sedikit miss dari flicker yang ada. Namun tetap saja dia berhasil menangkap Sans dan inilah dia bagaimana jenius dari Aboy yang melakukan Montek knock up airborne. Dia mengcopy ulti dari Vexana, airborne terhadap 4 orang kecuali Kairi yang membuat Oni kalah war. Dan gue nggak tahu ini kenapa. Sekali lagi masalah disiplin. Kairi bisa kalian lihat di sini tidak ada buff karena lihat itu buffnya baru muncul. Dia dengan kondisi tidak ada buff, tidak ada immortal dan Lord sudah mau span namun dia berpaksa ataupun memaksakan diri untuk men-take down Baloy yang mana sudah langsung di cover oleh Veldora. Dan seperti yang kita tahu, kita lihat dari cuplikan-cuplikan tadi, gue bisa dibilang Natalia dari Baloy ini sangat power. Sementara itu kita akan menganalisis, gue akan mengobrol sedikit tentang match yang kedua. Pertama dari draft pick, Onyx langsung mengamankan Ling, lalu dibalas oleh Geek Fam langsung mengamankan Ling first pick. Lalu dibalas oleh Onyx yang mengamankan Harit dan juga Roger. Harit agar tidak diambil oleh Masako. Apakah sepower itu? Mungkin kita tidak tahu. Lalu ada hero-hero dari Kairi seperti biasa yang di-ban. Ada Fanny, Hayabusa, dan Jushin. Sementara itu hero dari Baloy yang di-ban oleh Onyx yaitu Chip, Hellcard, maupun Natalia yang sangat mengganggu di match yang tadi. Sementara itu Geek langsung membalas dengan mempick 2 hero mereka yaitu Valentina agar mungkin tidak digunakan oleh Sans kembali dan juga Edit yang bisa dijadikan sebagai flex pick. Walaupun ya Baloy tidak terlalu menggunakan Edit jadi mungkin udah pasti Editnya di XP. Kita lihat di sini bagaimana gue bisa bilang Masako ini membuktikan diri menjadi pengganti yang cukup untuk Kadira. Kita lihat dia hampir mati lalu dia ngedodge skill 1 dari Aurora, tidak mati dan justru membalikan keadaan, yang mati justru Onyx. Sangat rugi. Dan kita lihat war yang terjadi. Nah disinilah gue bilang bagaimana Ruby cara men-stop Ling, bagaimana dengan skill 2-nya. Bisa kalian lihat di cuplikannya tadi. Dan ini adalah bukti kenapa gue sangat mengkritik
Onyx ini akhir-akhir ini indisipliner banget dalam melakukan possible end game, di mana mereka terlalu overheating. Kita mau lihat di sana Lord sudah mau spawn sedikit sekitar 20 detik, namun sayang sekali Onyx-nya overheating dan Lord akhirnya didapatkan oleh Geek Fam. Walaupun ya itu cukup untuk membuat tower Onyx rata, dan kita lihat bagaimana powernya Arlott dari Lutpi. Sudah diulti oleh Kaja namun berhasil membalikan keadaan dan justru menguntungkan war untuk sisi Onyx. Dan ya kita lihat lagi-lagi overheating, atau mungkin bisa dibilang Aboy yang cukup bagus karena berhasil mengclear minion karena dia mengcopy ulti Sans. Walaupun begitu ya mungkin kita bisa lihat ini adalah indisipliner ataupun tindakan yang mungkin tidak disiplin dari Onyx ketika melakukan possible end game. Dan match ketiga komposisi draft yang lagi-lagi bahkan gue bisa sorot di sini adalah bagaimana Saber dari Baloy yang harus di-ban. Apakah mungkin setakut itu dengan Baloy? Entahlah, tapi ya seperti yang kita lihat di 2 game sebelumnya, Baloy adalah kunci. Dan mungkin kita akan bisa lihat di match kali ini karena Ruby dilepas, sementara Onyx langsung melakukan first pick dari Link, dan kalian akan lihat bagaimana Ruby ini sangatlah mengganggu. Kita lihat langsung ada flicker karena Baloy sudah lihat Sans ngedash, dia langsung flicker dan itu membuat keuntungan untuk Geek Fam. Sementara di sini ada sedikit mungkin miscom karena di sana Kiboy harus dipaksa untuk melakukan flicker agar melakukan TB turret terhadap Kairi, walaupun Kairi juga mati tapi setidaknya secure juga. Dan kita lihat bagaimana Masako di sana kalau kalian lihat di klip yang sebelumnya. Dan lihat Baloyski melakukan outplay terhadap Sans beberapa kali. Mungkin itu ya, mereka sudah tahu bagaimana Sans adalah kunci, sementara itu Kiboy ini lagi-lagi overheating. Karena ya mungkin dia ada flicker tapi tidak berhasil melakukan flicker. Teman-temannya jauh dan berusaha mengganggu. Baloyski lagi-lagi dengan ultimate-nya yang sangatlah berhasil melakukan pick off terhadap Lutpi. Sementara ya kita bisa lihat Baloy juga kadang-kadang bisa salah. Dan kalau kalian lihat di sini, Aboy sudah melakukan show dan Baloyski dengan baiknya. Gue nggak tahu itu posisi Sans yang kurang banget atau gimana, tapi yang pasti Sans keculik yang berhasil membuat team fight tidak adil 4 lawan 5. Sementara kita lihat bagaimana impact dari Baloyski dengan Ruby-nya melakukan skill 2 dan ulti terhadap Link yang harus menerima damage sebanyak itu. Link juga mungkin Kairi tidak menyangka akan terkena airborne dari Lord di daerah situ yang membuat dia tidak bisa melakukan retry dan akhirnya harus tershutdown. Ini di team fight terakhir Baloyski juga berhasil menangkap Lutpi. Yang kata kenapa Onyx sangat tidak disiplin di match ini, dan yang mungkin akan menjadi evaluasi tersendiri. Tapi yang kita bisa berhasil note di sini adalah bagaimana Baloyski merupakan sebuah kunci bagi Geek Fam, walaupun kita tidak bisa menutup bagaimana outplay yang cukup bagus dari Aboy dan Masako yang berhasil membuktikan dirinya sebagai pengganti yang cocok untuk Kadera. Well, kita ini masih week kedua, jadi masih jalan yang panjang untuk membuktikan bahwa semua itu terjadi dan bahkan untuk buktikan ataupun berbicara tentang Geek Fam untuk nantinya lolos ke M6. Walaupun jika itu terjadi, mereka bisa jadi sangat menakutkan. Pertama karena faktor Baloyski dan mungkin Blavzy juga ya. Dan untuk Onyx, ada kemungkinan mereka jika seperti ini terus, jika tidak kembali disiplin mainnya, gue rasa Onyx ada kemungkinan besar untuk tidak lolos M6. Walaupun ya Onyx playoff selalu beda dengan Onyx yang ada di regular season seperti yang kita tahu, seperti musim lalu.